Halo guys, kita mau kuliah teman-teman dengan Dr. Hasan Petrus. Semoga kuliahnya bisa bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman di rumah. Jangan lupa like, subscribe channel kita teman-teman agar semakin berkembang dan kita semakin semangat untuk membuat video-video terbaru. Terima kasih. Kita semua, hari ini kita mau belajar tentang luka tembak. Kenapa ini penting? Nah, jadi beberapa tahun yang lalu pada saat kami ujian nasional, itu para penguji dan pembimbing yang hadir di sana dari berbagai center pendidikan, mereka berkumpul dan di sana tahun 2014 kalau nggak salah itu, mereka merencanakan bahwa setiap PPDS yang maju untuk ujian nasional, salah satu mau dibuatkan syaratnya itu harus pernah menangani 5 kasus luka tembak. Karena luka tembak ini sudah menjadi keharusan bagi setiap PPDS itu untuk mengerti, oleh karena kasusnya ini makin bertambah. Di Amerika, di mana senjata itu boleh dimiliki secara personal, itu justru kasus luka tembak itu lebih kecil dibandingkan dengan Indonesia yang notabene-nya senjata itu tidak bisa dimiliki secara pribadi. Dan itu rasa tidak menjadi rahasia bagi kita semua bahwa bisa kita lihat di media massa, media cetak ya, bahwa banyak kali orang-orang yang sipil itu memiliki senjata api ya. Sehingga kita pun di kedokteran forensik ini bukan tidak mungkin nanti banyak menerima kasus tentang luka tembak ini. Baik, jadi tugas kita sebetulnya yang paling penting ketika kita menerima kasus luka tembak adalah mengidentifikasi luka tembak itu sendiri, yang dikaitkan nanti dengan jarak tembak, gitu ya, dengan jarak tembak. Jadi jarak tembak yang kita sampaikan di dalam luka tembak ini, jarak tembak itu ada namanya jauh, dekat, sangat dekat. Nah, jauh ini di beberapa literatur memang ada berbeda-beda. Ada yang 60 cm, ada yang 70 cm seperti itu ya. Tapi setelah saya baca dari beberapa literatur, kebanyakan menggunakan 60 cm. 60 cm. Jadi jarak jauh itu jarak tembak yang lebih dari 60 cm. Jarak dekat, ya tentu sebaliknya 60 cm. Nah, sangat dekat ini kurang dari 30 cm. Bisa juga 15, tapi ini sudah termasuk kategori sangat dekat. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi? Kita kan nggak tahu orang yang menembak korban itu kan kita tidak hadir di tempat, jadi kita tidak tahu kurangnya kan gitu. Tapi dari jejak yang atau trauma yang kita temukan itu, kita bisa sampaikan bahwa itu luka tembak jauh, luka tembak dekat, atau sangat dekat. Bagaimana caranya? Nah, inilah laras senjata, gitu ya, moncong senjata, apakah itu senapang atau yang genggam ya. Senjata itu berdasarkan penggunaannya cuma ada 2, laras panjang dan atau yang dipakai dengan 2 tangan, laras panjang, atau 1 tangan itu ya pistol, revolver gitu ya. Nah, apa yang keluar dari ketika senjata ini diletuskan, maka apa yang keluar? Maka pertama yang keluar itu adalah anak peluru. Nah, seperti ini anak peluru, ya kan? Nah, selain anak peluru, apa yang keluar dari moncong senjata ini? Maka di belakang anak peluru ada mesiu. Ada mesiu. Ya. Di belakang dari mesiu ini apa yang ada? Itu ada asap. Ada asap. Di belakang dari asap ini apa yang keluar? Itu ada api. Api
iya, ada api. Api gambarnya ini ya, ada api. Nah, jarak dari semua benda-benda ini tertentu, yang tertentu. Jadi kalau diidentifikasi jaraknya masing-masing bagian-bagian yang keluar dari senjata ini adalah kalau dia mesiu ini, inilah 60 cm. 60 cm. Ini asap ini 30 cm. Kalau peluru ini ya tentu tidak terbatas. Lalu ketika ini kita temukan nanti di tubuh seseorang itu akan diterjemahkan gitu kan, diterjemahkan. Jadi kalau misalnya korban itu jauh lebih dari 60 cm gitu ya, lebih dari 60 cm, lebih dari 60 berarti hanya peluru gitu ya, hanya peluru yang terbang. Yang ini nggak sampai. Apa yang terjadi? Kan terjadi luka gitu ya. Kalau dia lurus ya biasanya lukanya bentuk bulat ya, atau lingkaran gitu ya, bulat. Selain daripada luka yang bentuk bulat, apalagi yang kita temukan dari dampak dari peluru ini. Nah, peluru itu karena dia bulat, begitu dia menghantam tubuh orang itu, maka selain daripada merobek kulit, oleh karena kekuatan listriknya dilewati, terjadi lubang, tapi benturan dari peluru ini juga menimbulkan satu memar, gitu ya, memar yang bentuknya bulat, ya, memar bulat yang disebut dengan contusioring. Selain itu apalagi yang bisa kita temukan di sana? Maka kalau senjata yang baik itu seringkali dibersihkan itu, serongsong apanya itu, larasnya itu ya, seringkali dibersihkan. Dan membersihkannya itu dengan bahan pelumas, sehingga ketika peluru ini keluar, itu akan membawa pelumas itu ke sana. Dan itu, jadi pada saat peluru itu menempel dan terus masuk, dan dia itu biasanya yang beralur, ya, yang stabil, berputar, maka badannya peluru ini akan menggesek permukaan tubuh yang koyak itu tadi, gitu ya, menggesek. Sementara di permukaan peluru ini ada pelumas itu tadi. Nah, itu yang kita lihat nanti yang disebut dengan klaim lemah. Warnanya hitam biasanya. Nah, jadi kalau ini yang kita temukan dalam tubuh korban, maka itu pasti jarak jauh. Pasti jarak jauh. Saya nggak bicarakan di sini tentang luka tembak masuk dengan luka tembak keluar. Nanti kita tahap berikutnya. Yang penting dulu mengidentifikasi dari luka tembak itu untuk menentukan terkait dengan jaraknya. Kalau ini aja kita sudah pahami, itu sudah baik. Lalu bagaimana kalau ini namanya luka tembak jauh? Ya jauhnya seberapa jauh? Ya pokoknya ya kita hanya bilang itu luka tembak jauh. Jadi kita tidak pernah menentukan berapa jaraknya, nggak bisa. Kategorinya luka tembak jauh. Nah, kalau dia berarti kan lebih dari 60 cm, itulah kira-kira. Nah, kalau kita berbicara dengan orang-orang penyidik, kita mengerti dia. Tapi kalau orang awam ya pasti nggak mengerti. Karena buat orang awam 1 kilo juga belum tentu jauh kan gitu. Tapi, nah itulah bahasa di dalam kasus luka tembak ini. Nah, lalu bagaimana dengan kalau sudah luka tembak tekar?